Selamat datang di Deep Dive kita. Ada sudah berbagi ringkasan bab Shell Games ya. Fokus kita hari ini mau coba bongkar nih. Kenapa sih komen Shell ini kok fundamental banget? Iya, betul. Sumbernya kan bilang kalau Shell itu semacam meja kerja utama gitu ya. Nah, itu dia. Terutama buat programmer. Tapi mungkin relevansinya lebih luas dari yang Anda duga juga. Jadi misi kita nih pengen paham kenapa layar hitam ini bukan sekedar alat jadul gitu. Tapi bisa jadi kunci produktivitas yang, tersembunyi mungkin. Iya, persis. Mari kita gali lebih dalam deh. Oke, kedar tempat ngetik perintah lah. Tapi sebagai lingkungan kerja yang, kuat banget sebetulnya. Sumber Anda tadi kan nyorot tuh, kalau penguasaan Shell itu bisa secara signifikan naikin produktivitas. Signifikan ya, bukan cuma nambah dikit-dikit gitu. Bukan sekedar incremental. Ini bisa mengubah cara Anda interaksi sama komputer secara dasar. Ngasih efisiensi sama kontrol yang susah disaingi sama antarmuka lain. Oke. Dan dasarnya itu kan seperti disebut di ringkasan, kemampuannya ngolah plain text. Kenapa sih teks biasa ini penting banget? Nah, itu dia. Karena teks biasa ini kayak bahasa universal gitu ya, buat data sama instruksi di dunia komputasi. Hampir semua alat development, editor, compiler, debugger, Git, bahkan browser juga itu bisa dipanggil, bisa interaksi lewat shell. Oh gitu. Jadi teks itu jadi penghubung utamanya. Oke, paham. Nah, terus ini nih bagian yang katanya menarik banget. Gimana alat-alat ini bisa saling ngobrol? Sumbernya nyebut fitur pipe ya. Ini gimana tuh? Iya, pipe. Bayangin aja kayak pipa ledeng digital gitulah. Dia nyalurin hasil output dari satu program, langsung jadi masukan, jadi input buat program lain. Oh, Biasanya ada simbol dolar itu di shell. Nah, ini bikin Anda bisa ngerangkai alur kerja on the fly gitu. Gabungin utilitas-utilitas kecil dengan cara yang mungkin pembuatnya aja nggak kepikiran. wah keren juga ya. Nah, kekuatan kayak gini seringkali nggak ada di GUI, antarmuka pengguna grafis itu. GUI kan cenderung ya apa yang Anda lihat ya cuma itu yang bisa dilakuin. Iya, terbatas ya. Shell ngasih kebebasan buat, berkreasi lah. Kombinasi perintahnya hampir tak terbatas. Betul. Kayak main Lego ya, jadinya komponennya bisa dirakit jadi apa aja pas lagi butuh. Dan ini langsung nyambung ke otomatisasi ya berarti? Banget. Bisa bikin alias gitu kan? Kayak nama panggilan atau shortcut buat perintah panjang. Iya, alias itu semacam shortcut pribadi lah. Contoh app yang disebut di sumber itu oke juga tuh. Gabungin update sama upgrade jadi satu kata pendek. Nah, itu contoh bagus. Upgap, gabungin sudo upget update, terus sudo upget upgrade. Jadi praktis kan? Bukan cuma ngetik lebih dikit ya, tapi lebih ke ngebungkus tugas rutin jadi satu perintah gampang. Gitu. Iya, persis. Ini nyerminin banget filosofi inti Unix yang sering jadi dasar shell modern. Bikin alat-alat kecil yang fokus, lakuin satu hal dengan baik, terus kasih cara buat gabungin mereka. Upgap tadi itu contoh mikro dari filosofi ini. Bukan satu aplikasi gede yang sok bisa semua. Tapi alat-alat kecil spesifik, update, upgrade yang dirangkai sesuai kebutuhan, upgap. Tepat. Tapi saya bisa bayangin nih, mungkin beberapa orang termasuk Anda yang dengerin, mikir, bukannya command line ini kelihatan ribet ya? Agak serem gitu dibanding GUI yang visual, intuitif. Apa repotnya belajar ini sepadan gitu sama hasilnya nanti? Itu pertanyaan bagus, valid banget. Emang ada kurva belajarnya, nggak bisa dipungkiri lah ya. GUI seringnya lebih gampang buat mulai. Tapi investasi waktu buat paham dasar-dasar shell itu, ngebuka level kontrol sama otomatisasi yang susah dicapai cuma dengan klik-klik mouse. Jadi worth it ya investasinya? Menurut sumber ini sih iya. Sarannya mulai aja dengan eksperimen, coba-coba gitu. Kustomisasi juga bantu bikin lingkungan shell lebih nyaman. Atur warna, ubah promptnya biar lebih informatif. Oh, bisa diatur-atur gitu ya tampilannya? Bisa banget. Terus manfaatin comment completion tuh, biar ngetiknya nggak capek dan kurangin salah ketik. Anggap aja kayak nata meja kerja fisik Anda, biar pas sama cara kerja pribadi. Oke. Bahkan nih, kalau Anda pengguna Windows, sekarang kan ada alat kayak Cygwin atau WSL, Windows Subsystem for Linux, itu bawa kekuatan shell ini ke Windows juga. Jadi makin aksesibel. Nah, jadi kenapa semua ini relevan buat Anda, pendengar kita, bahkan kalau bukan programmer? Intinya sih kontrol sama efisiensi ya. Paham dikit aja soal shell,
Itu bisa ngasih cara lebih cepat buat ngelola file banyak, atau proses data teks sederhana. Atau otomatisasi tugas kecil yang berulang gitu ya? Betul, tugas-tugas kecil tapi repetitif di kerjaan Anda, itu bisa dibikin otomatis. Jadi hemat waktu, hemat energi mental juga. Ini soal ngelihat di balik layar GUI dan manfaatin kekuatan yang ada di sana sebetulnya. Jadi cara pandang baru ya? Bisa dibilang gitu. Ringkasnya, ngelihat comment shell sebagai meja kerja utama, kayak kata sumber Anda, itu ya pergeseran pola pikir. Bukan cuma soal hafal perintah, tapi ngadopsi cara kerja yang lebih modular, bisa diotomatisasi, dan ujung-ujungnya lebih memberdayakan. Jadi perakit solusi bukan cuma pengguna aplikasi. Nah, itu dia. Oke, jadi kesimpulan kunci dari deep dive kita berdasarkan ringkasan Anda nih, Shell itu lebih dari sekedar antarmuka. Dia itu lingkungan buat menciptakan efisiensi lewat kombinasi dan otomatisasi. Nawarin cara kerja yang kuat, ngelewatin batasan visual GUI. Iya, tepat sekali. Dan ini ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Mengingat gimana Shell itu bikin kita bisa ngerangkai alat-alat simple jadi fungsi kompleks yang nggak terduga, coba dipikirin, ada nggak sih proses atau alat dalam rutinitas harian Anda, mungkin malah di luar komputer ya, yang kalau dipipa atau digabungin dengan cara baru, bisa ngasilin efisiensi atau hasil yang sama sekali beda dari biasanya? Menarik tuh buat dipikirin. Iya, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut.